Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini anak-anak dapat menikmati ibadah bersama dengan saudara-saudara kita, biarpun kalian hanya di rumah saja. Oke anak-anak, setelah kalian menikmati puji-pujian yang boleh kalian naikkan di hadapan Tuhan, yuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul tentang Paulus dan Silas. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15. Anak-anak, kalian pasti pernah mendengar cerita tentang Paulus kan? Nah, hari ini Tante Kris mau bercerita tentang bagaimana Paulus bersama Silas ini memberitakan firman Tuhan. Anak-anak tahu setelah Paulus bertobat, ya dulunya Paulus ini bukan orang percaya, tetapi orang yang tidak suka dengan orang-orang Kristen. Tetapi setelah ia mengenal Tuhan Yesus dan bertobat, ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, setelah Paulus ini bertobat dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus ini sangat giat untuk memberitakan firman Tuhan. Kemana? Ke berbagai penjuru. Wow, pasti ya, kalau di berbagai penjuru bukan hanya satu atau dua tempat, tetapi berbagai-bagai tempat. Nah, ketika berada di Tesalonika, di mana terdapat di situ orang-orang Yahudi, ya, dan Paulus ini menjelaskan tentang siapa Mesias itu. Ya, Mesias itu adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, ya, yang menyelamatkan umat manusia. Nah, di situ banyak orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ternyata anak-anak ada juga orang-orang di Yahudi itu yang iri hati. Iri hati itu tidak senang, tidak suka kepada siapa? Kepada Paulus, tidak senang. Ya, tidak suka. Karena apa? Karena Paulus menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang yang bertobat. Dengan sengaja mereka mencari akal, ya, menciptakan kegaduhan, menciptakan keributan di daerah itu. Supaya apa? Supaya banyak orang-orang di situ yang tidak suka dengan Paulus, supaya Paulus ini dihukum. Orang-orang yang tidak suka sama siapa tadi? Paulus tadi. Nah, dengan keributan itu, orang-orang percaya menyuruh Paulus untuk segera meninggalkan tempat itu, menuju ke sebuah kota yang bernama Berea. Apa anak-anak? Berea, ya, Berea. Nah, di Berea Paulus juga mengajarkan firman Allah, menyampaikan firman Allah, memberitakan kebenaran, dan juga banyak yang menerima dengan kerelaan hatinya. Menerima apa? Menerima firman Tuhan yang diajarkan, yang disampaikan oleh Paulus. Tiap-tiap hari orang-orang di situ, ya, yang sudah
apa tadi yang sudah menerima Kristus tadi suka sekali. Suka apa? Menyelidiki kitab suci, menyelidiki Alkitab, belajar tentang Alkitab, senang sekali. Ya, ternyata banyak dari mereka yang percaya tidak hanya orang Yahudi anak-anak, tetapi juga orang-orang di luar Yahudi. Ya, percaya kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang terkemuka. Ya, orang-orang yang terkemuka juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang di Tesalonika yang dulunya iri hati, tidak senang sama Paulus, mengetahui keberadaan Paulus. Ya. Mereka ternyata mencari informasi Paulus ini di mana. Nah, setelah mengetahui keberadaan Paulus dan Silas, mereka pun datang ke Berea, ya, untuk menghalangi. Yang namanya tidak senang, tidak suka, pastinya mereka ingin menghalangi Paulus dan Silas memberitakan firman Allah. Ya, anak-anak ya. Nah, Paulus diminta untuk meninggalkan Berea, ya, karena mereka sudah banyak yang tahu. Karena apa? Paulus akan didatangi orang-orang yang tidak senang itu tadi, makanya Paulus diminta untuk meninggalkan tempat itu. Lalu sampailah di Athena, ya, Athena. Sesampainya di Athena, orang-orang menghantar dan menyertai Paulus kembali. Nah, sebelum kembali, Paulus menitipkan pesan untuk Silas dan Timotius. Nah, menyampaikan pesan untuk Silas dan Timotius. Nah, pesannya apa? Kalau nanti sudah secepatnya Silas dan Timotius ini segera menyusul. Menyusul siapa? Menyusul Paulus. Karena waktu itu dia masih tertinggal di Berea, ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, segeralah menyusul Paulus di mana? Di Athena. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan meneladani Paulus yang dengan kegigihannya dan tidak merasa takut, tidak merasa gentar dengan tantangan yang dihadapinya, ya. Paulus, Silas dan rombongannya, ya, kita akan meneladani dalam menyampaikan firman Tuhan, tidak merasa takut, tidak merasa gemetar yang dihadapinya. Nanti bagaimana ya kalau aku dibunuh? Tidak, ya. Paulus tetap maju, tetap semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita akan teladani Paulus ini. Kita akan mencontoh Paulus dan Silas beserta dengan rombongannya. Ya, anak-anak ya. Nah, ayat yang menguatkan kita pagi hari ini atau ayat masnya itu terambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-2a yang bunyinya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami untuk kegigihan Paulus dan Silas beserta rombongan dalam menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami seperti Paulus, Silas
dan rombongan yang sudah Tuhan pakai, dan Tuhan akan memakai kami untuk kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati anak-anak kami dan kami semua. Haleluya. Amin.